Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Kembali bersama dengan saya dalam Deep Talk with Pasik. Kita masuk di minggu yang baru, di hari Senin, saudara ya. Dan kita di malam hari ini akan coba menyelesaikan tadarusan kita ya dari kitab Petrus. Saudara, kita akan coba selesaikan surat 2 Petrus. Hari ini kita berarti ngebahas pasal yang kedua, 2 Petrus pasal 2, dan besok malam kita coba selesaikan 2 Petrus pasal yang ketiga gitu ya. Jadi kita coba sama-sama mau bereskan, mau selesaikan sehingga di hari Rebu ya kita akan bisa masuk kitab yang baru. Kitab yang apa nanti coba ya, besok saya sudah ada beberapa yang sudah saya siapkan, dan saya sedang memilih ya, berdoa juga kitab mana yang akan kita coba lanjutkan dalam tadarusan Alkitab kita. Oke, kita akan siapkan Alkitab kita saudara di 2 Petrus pasal yang kedua ya, sama-sama. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali ada di Senin ini untuk tadarusan Alkitab. Tolong kami semua Tuhan yang ikuti program ini, baik yang live maupun yang nanti mengikuti siaran tundanya, agar kami semua diberkati Tuhan lebih lagi dalam pemahaman kami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, saudara, kita buka 2 Petrus pasal yang kedua gitu ya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya,
perikopnya nabi-nabi dan guru-guru palsu ya, pasal 2 Petrus pasal kedua ayat yang pertama. Kita baca saudara ya. Kita baca bersama-sama dan kita coba pahami lebih lagi. Nabi-nabi palsu dan guru-guru yang palsu. Oke, pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di ayat yang pertama ini, saudara, yang saya mau sharingkan sama saudara, jelas Petrus menganggap sama, setara ya, antara guru-guru palsu dengan nabi-nabi palsu. Jadi kita tahu bahwa di zaman Petrus hidup, di zaman perjanjian baru awal, itu orang Israel sudah tidak lagi pernah melihat nabi. Tangkap ya saudara ya. Kalau kau sudah ikuti saya, pasti ngerti ya kenapa saya mengatakan demikian. Ya. Jadi makanya ketika Yohanes Pembaptis itu muncul, ada yang menyamakan dia dengan Elisa gitu ya. Ketika Tuhan Yesus muncul juga ada yang menyamakan dia dengan Elia dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena memang di zaman itu orang Israel tuh tidak lagi punya ukuran ya, tidak pernah melihat soalnya seorang nabi lagi. Ratusan tahun cerita soal nabi yang luar biasa itu hanya sekedar cerita masa lalu. Itu makanya dalam dunia teologi ada zaman kegelapan gitu ya, zaman Tuhan katanya tanda kutip berdiam gitu ya. Ya ini bisa diperdebatkan sih, tapi harus diakui memang tidak ada nabi hebat yang muncul di antara ketika orang Israel setelah kembali dari Babilonia itu ya. Kemudian Bait Allah sudah berdiri setelah pasca zamannya Esra, Zerubabel ya. Sampai akhirnya ya, zaman Yohanes Pembaptis ya. Meskipun ada orang-orang hebat yang muncul, tapi tidak bisa setara dengan nabi. Mereka hanya pemimpin, leader kayak Makabe dan lain sebagainya, saudara. Tapi bukan nabi yang punya mujizat, bukan nabi yang bersuara atas nama Tuhan sehingga suaranya itu begitu dahsyatnya ya. Kalau nabi sudah berkata A, maka itu jadi A gitu ya saudara. Itu nggak ada lagi. Jadi memang di zamannya Petrus ya, sosok nabi itu ya tidak familiar gitu ya. Makanya Yesus ketika muncul dengan karakteristik, dengan ciri khas seperti nabi-nabi, melakukan banyak mujizat dan puasa itu, Yesus langsung bisa menghimpun banyak orang, ribuan orang. Karena tadi mujizat itu bukan lagi sesuatu yang familiar di kehidupan orang Israel di zaman perjanjian baru. Nah, karena hal inilah maka Petrus ya, saya percaya dengan mungkin salah satunya pemikiran saya tadi, ingin mengatakan bahwa meskipun nabi nggak ada, nabi palsu itu juga cerita masa lalu di zaman perjanjian lama, tapi di tengah-tengah kita sekarang akan muncul guru-guru palsu ya. Jadi guru-guru palsu itu disetarakan dengan nabi palsu. Nah, kontekstualnya di 2021 di bulan November ini apa? Ya sama. Kita mungkin tidak ada lagi nabi ya. Orang punya karakter nabi ya ada ya. Orang punya karunia nabi mungkin ada, tapi nabi, benar-benar nabi Tuhan yang benar-benar hidupnya, mulutnya itu benar-benar powerful gitu ya, kita sudah nggak lihat lagi ya. Kayaknya nggak ada gitu ya orang yang disebut nabi oleh banyak orang. Yang ada orang mengaku dirinya nabi dan itu yang distempelkan orang ke dirinya. Jadi dia yang mengaku dirinya nabi, padahal nabi itu bukan dirinya yang mengakui, tapi orang lain yang memberikan stempel nabi itu ya. Nabi mah hanya ngomong aja, Tuhan berkata padaku bla 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 bla. Kemudian orang menyebutnya nabi gitu ya. Dan ketika dia menyuarakan isi hati Tuhan, Tuhan berkata padaku begini gini gini gini, ya itu pasti jadi ya. Dan nubuatan itu pasti jadi ya.
dalam konteks dekat terjadi, dan nubuat itu bisa double penggenapan. Jadi banyak hari-hari ini orang yang mengaku dirinya nabi, orang yang mengatakan inilah dah nubuatan dari Tuhan, tapi ya bagi saya sih, maafkan saya, jauh dari ukuran nubuatan dan nabi ya. Tapi meskipun begitu, guru-guru palsu banyak, saudara. Nah, inilah sakitnya atau masalahnya dalam iman atau kehidupan kita beragama. Ya, dalam hal ini beragama Kristen. Akan banyak guru-guru palsu yang muncul. Guru-guru. Nah, kalau guru itu kan mestinya punya pengetahuan, ya, punya dasar lah. Ya. Orang dianggap guru kan karena dianggap berilmu. Ya. Terus ya guru itu disebut guru karena punya murid ya. Nah problemnya sekarang ini banyak orang yang mau menyekolahkan dirinya ke sekolah, banyak orang mau jadi murid seseorang itu tanpa melihat orang ini siapa gitu. Ya, pengetahuannya bagaimana ya, pengajarannya bagaimana. Ya, orang tuh gampang kagum aja ya dengan orang-orang tertentu ya, tanpa menguji bagaimananya dia gitu ya. Nah ini yang saya sedihkan sih ya. Ternyata banyak orang Kristen di luar sana itu levelnya baru segitu ya. Ya masih memble lah ya, masih butuh apa ya, kesadaran dirinya untuk upgrade lagi. Kalau orang sudah upgrade lagi, orang itu akan bisa tahu, saudara. Ya ini pengalaman saya. Saya ketika lahir baru, bertobat sungguh, tuh saya pengen upgrade terus. Upgrade-nya bukan saya cari dari dengar pendeta, khotbah pendeta. Memang itu salah satu yang saya lakukan. Seperti pernah kesaksian saya nyari hampir setiap hari ada di gereja, di hari-hari ketika saya lahir baru itu. Ketika sudah tidak lagi bekerja dan kuliah di sekolah tinggi teologi, atau sesaat sebelum saya sekolah tinggi teologi, sekolah lagi S1 saya gitu ya, ada jeda waktu kurang lebih hampir setahun itu saya setiap hari ada di gereja. Tapi setelah habis ibadah di gereja, saya pulang ke rumah ya, saya masuk kamar baca Alkitab ya. Paling tidak khotbah pendeta yang saya dengar tadi itu biasanya saya datangnya, saya carinya ibadah bukan malam tapi ibadah dari siang sebenarnya, pagi dan siang. Ada beberapa gereja itu di zaman itu di tahun 2000-an awal 99-an akhir, 97 96 ya, itu bikin apa namanya, ibadah tuh jam 10 pagi ada ya. Jam 10 biasanya tuh namanya ibadah doa puasa gitu ya. Ibadah kaum wanita itu bikin jam 10, ada yang bikin jam 12 ya. Jadi kalau apa tempatnya sama, meskipun gerejanya beda atau gerejanya beda tapi di gedung yang bisa dijangkau dengan jalan kaki, ya saya pindah gitu. Jadi Sudirman itu kan hampir dulu zaman itu ya, gedung-gedung bertingkat itu ada gerejanya. Ada gereja kecil, gereja gede, ya nyewa auditorium mereka, nyewa ruangan mereka, ada ruangan yang disewakan. Bahkan di gedung yang namanya Darmala itu ada 3-4 gereja, saudara. Di gedung Panin, di antara jalan Sudirman itu ya, itu ada di gedung Panin aja setiap hari ada ibadah dari gereja-gereja, karena gedungnya itu disewakan gitu ya. Jadi siapa aja bisa kalau kosong ya, memakai bukan saja untuk menikah tapi juga untuk beribadah. Dan relatif murah gitu, karena memang ownernya atau pengelolanya itu memberikan fasilitas kepada gereja karena tahu bahwa sulitnya gereja untuk bisa membangun gedung sendiri gitu ya. Bahkan ruko pun susah gitu ya, karena kayak tadi ya, banyak direcoki, ruko dibuat gereja dan lain sebagainya. Tapi meskipun saya mendapatkan khotbah setiap hari dari pendeta-pendeta yang saat itu ternama ya, nah pendeta yang khotbah di tengah minggu itu kalau dari gereja besar pasti pendeta yang punya nama. Karena pendetanya nggak punya nama, nggak ada magnetnya gitu ya. Tapi saya baca lagi tuh di rumah, saya dalami lagi di rumah. Kadang-kadang saya sepakat meskipun saya belum punya ilmunya ya. Kadang-kadang saya sepakat, tapi kadang-kadang saya bilang enggak lah, mestinya begini gitu ya. Tiap hari. Jadi saya belajar mendalami Alkitab sendiri. Nah, dengan begitu
apalagi setelah saya dibekali dengan sekolah gitu ya. Dengan begitu saya akhirnya bisa tahu peka gitu, mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang nggak benar. Ya, meskipun saya terima semuanya dengan tulus apa yang disampaikan di mimbar, tapi pulang biasanya saya renungin lagi khotbah itu, kemudian saya berpikir dan berdoa, ya, apakah saya harus amini khotbah itu apa tidak. Makanya di gereja saya tidak pernah mengaminkan apapun dari khotbah pendeta. Baru setelah saya pulang saya bilang amin. Itu kenapa juga saya ngajar kepada, ya kalau jemaat TW udah tahu ya, kepada siapapun. Nggak usah amin-aminkan khotbah saya, meskipun saya ada di gereja yang mengajarkan hal itu. Karena saya paham banget arti amin itu. Amin itu ya berarti harus dikerjakan. Orang yang amin itu orang yang sudah dengan pemahaman yang benar. Orang dengan pengetahuan yang benar. Nah itu bukan cuma didengar dari pendetanya, tapi dia harus hidupi sungguh. Maka ketika dia amin, ya dia konsekuensinya menjalankan apa yang diaminkan itu. Jadi kalau amin tapi nggak dijalankan itu dusta. Itu dosa. Itu kayak orang hutang terus nggak dibayar gitu, saudara. Maka hati-hati dengan amin itu. Kalau saya sih memahaminya gitu, saudara. Ya, jadi sekarang masalahnya bukan di nabi palsu, tapi adalah di guru-guru palsu, ya, yang katanya Petrus pengajaran mereka sesat dan membinasakan. Ya. Ini apa bahayanya nabi palsu? Ya, kita lanjutkan pembacaan kita di ayat berikut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Saudara perhatikan baik-baik ini. Ya. Ini nabi palsu, itu disebut nabi palsu karena dianggap nabi oleh beberapa orang, meskipun orang benar mengatakan itu nabi palsu. Benar ya? Nabi palsu ini atau nabi itu yang melayani satu komunitas. Sebelum ketahuan jadi nabi palsu, dia disebut nabi dalam satu komunitas. Baru ketahuan ketika belangnya ada, nubuatan yang nggak terjadi, dia minta bayaran dan lain sebagainya, oleh komunitas itu disebut nabi palsu. Jadi orang ini di luar komunitas itu ya tidak dianggap apa-apa. Kayak Elia, kayak Elisa, itu bahkan ketika Naaman itu mendengarkan ada nabi di Israel, Naaman juga sempat meragukan kan, siapa kamu? Orang boleh bilang kamu nabi, tapi bagiku bukan nabi. Makanya ketika Elisa nyuruh dia untuk nyelam di sungai Efrat ya, si Naaman nggak mau. Ngapain ya? Sungai di tempatku lebih bersih daripada di sini, ngapain harus di sini gitu kan. Jadi bagi bangsa lain, nabi yang disebut oleh orang Israel itu nggak dipercaya nabi. Tolong pahami ini. Ini basic juga, saudara. Jadi nabi palsu itu ya dari kalangan komunitas itu, dari kalangan orang Israel. Sama artinya, pengajar benar, pengajar palsu, ya, guru palsu, guru yang benar itu ada dalam satu komunitas. Ya kayak kita sekolah gitu ya, kita tahu itu guru kita. Kenapa? Karena dia ngajar di sekolah kita. Itu meskipun guru SMA, guru SMP, benar-benar guru SMA dan guru SMP, tapi kalau dia pergi ke sekolah lain, ya jalan ke sekolah lain, ya murid-muridnya nggak tahu itu guru, benar nggak, saudara? Kecuali dia pernah ngajar di situ. Tapi kalau nggak pernah ngajar di situ, ya nggak ketahuan guru. Orang saya berkali-kali waktu SMA itu ada kayak pertukaran atau kadang-kadang ada guru baru aja. Baru muncul di sekolah kita, ya saya nggak panggil Pak Bu, saya cuma senyum-senyum aja. Tapi kok tiba-tiba masuk ke kelas, terus akhirnya masuk ke kelas saya, ternyata guru. Baru akhirnya berikutnya manggil Pak Bu, kan begitu, saudara. Jadi yang saya mau katakan tuh, guru-guru palsu itu bukan di luar, apalagi di luar orang yang beragama Kristen, enggak. Ada dalam komunitas Kristen, ya. Apalagi sekarang ini jalan yang tidak ada sekat. Zaman digital, ya. Dulu sebelum ada internet, sebelum ada YouTube, ya pendeta A ya hanya dikenal oleh jemaat yang ada di gereja A itu. Ya, kecuali dia punya nama besar, punya karya, ya.
Ya, seperti misalnya, ya saya sebutkan aja pendeta Gilbert, pendeta Erastus, pendeta Nico, pendeta Palihaji, pendeta Stephen Tong. Ya siapa sih orang Kristen yang nggak tahu mereka gitu kan ya? Karena memang mereka sudah luar biasa, namanya besar ya. Muncul di banyak majalah, di banyak tabloid Kristen, benar ya. Terus khotbah-khotbahnya juga kita bisa lihat di toko buku Kristen, buku-buku mereka juga ada ya. Sebelum itu zaman YouTube, saudara. Orang sudah kenal dia karena nama besarnya itu. Tapi kalau pendeta-pendeta yang biasa kayak saya gitu, ya, meskipun saya dulu ada di gereja besar, saya dikenal sebagai pendeta, yang tahu saya pendeta ya hanya jemaat gereja besar itu. Ya, orang saya pernah, saudara, apa namanya, sudah ada dewe nih ya, tapi saya kan sudah cukup, apa namanya, dikenal oleh komunitas gereja lama saya yang besar itu. Dan saya juga sudah masuk di YouTube gitu ya. Saya sempat sekali kan, saya pernah bilang, saya tidak melayani Tuhan di mimbar hari Minggu, tapi saya berusaha untuk ke gereja. Saya ada di Semarang saat itu, saya berusaha untuk ke gereja hari Minggu itu karena saya sedang pendoweng pulang ke Jakarta dari liburan bersama keluarga di Jawa Timur naik mobil. Terus tidak bisa meneruskan karena sudah terlanjur malam ya, karena berangkatnya dari Jawa Timur juga sudah sore. Jadi saya stay di Semarang dulu, berhenti di situ. Semarang apa Jogja saya lupa, sudah beberapa tahun yang lalu ya. Terus rencananya ya siang berikutnya karena sudah ada jalan tol, ini baru 2 tahunan inilah ya. Ada tol Jawa ya. Dulu masih tahu saya belum bayar gitu ya, masih apa ya? Masih free, beberapa lokasi itu masih free gitu ya, belum bayar full. Jadi kami coba dari Jakarta ke Malang ya, terus liburan di Malang ke Bromo, terus baru pulang lagi ke Jakarta gitu ya. Nah, kami bermalam Sabtunya itu karena nggak bisa lanjut ya, karena Senin anak saya harus sekolah, jadi saya stay di Semarang atau Jogja gitu ya. Dan saya karena memang niatnya langsung pulang lagi ya, tidak memberitahu teman-teman saya yang ada di Semarang dan Jogja. Kalau diberitahu pasti mereka minta saya melayani di sana. Saya pikir enggak lah, saya langsung on the way aja ya, karena siangnya mau langsung lanjut supaya Minggu sore, Minggu malam lah paling tidak sudah ada di Jakarta, anak-anak masih bisa istirahat, Seninnya bisa sekolah lagi, bisa langsung sekolah. Nah, saya datang ke sebuah gereja, udah mulai lagi karena jamnya kan saya nggak tahu, tapi ya belum mulai pujian penyembahan tapi sudah penuh gitu, udah mau mulai, sudah ada pengumuman di awal. Ya, saya masuk santai aja, ya, nggak ada yang mengenali, cuma satu aja pekerja yang kayaknya kaget gitu melihat saya, mungkin pernah lihat saya di YouTube atau dari gereja lama gitu ya, saya nggak tahu ya. Cuma ya kenalan di situ, Pak, nanti dia minta nomor telepon saya, terus saya langsung masuk aja. Sepanjang saya jalan dari belakang menuju depan, cari karena bangkunya kan kalau orang Kristen tuh aneh ya, memenuhi bangku bagian belakang, bukan bangku bagian depan. Jadi bangku bagian depan tuh beberapa baris kosong gitu ya. Nah, karena saya nggak mau celingak-celinguk nyari bangku di bagian belakang yang kosong untuk saya dan istri, saya langsung lihat ada 3-4 baris di depan kosong, hampir semua row-nya kosong ya. Saya coba dari pojok paling kanan, saya cari bangku, karena saya tahu ada pintu keluar di sebelah kanan, supaya nanti langsung selesai ibadah bisa langsung keluar dari pintu keluar itu. Cari di situ, nggak ada yang tahu tuh. jadi yang saya mau katakan di sini bahwa ya namanya guru benar, guru palsu, pendeta benar, pendeta palsu, nabi benar, nabi palsu, itu hanya dalam bahasa itu hanya disematkan kepada orang tertentu dalam komunitas yang ada. Saya pendeta, tapi di gereja itu orang nggak ada yang kenal saya pendeta, maka nggak mungkin saya diperlakukan seperti seorang pendeta, kan gitu. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu. Jadi guru palsu itu ya di kalangan kita, di gereja berarti. Nah, namanya guru tentu yang mengajar, berarti yang ada diberikan kesempatan khotbah, mimbar, ya. Jadi guru palsu itu pengajarannya diberikan, yang sesat itu di mana? Di gereja. Dan Petrus sudah mengingatkan kita semuanya, seperti nabi palsu dulu ada, guru-guru palsu sekarang ada dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membinasakan, ya, dan akhirnya mendatangkan kebinasan. Pertama atas diri mereka sendiri. Itu dikatakan di ayat yang pertama. Lanjut ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
bukan saja mereka akan menyesatkan, mendatangkan kebinasan atas diri mereka sendiri, si guru palsunya ini, tapi karena mereka mengajarkan, banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu itu, banyak jemaat yang dengarkan dia, dan akhirnya apa? Jalan kebenaran akan dihujat, bukan menghujat Yesusnya ya, tapi style kebenaran Kristen itu akhirnya dibelokkan, ya, dimiringkan. Fokus pengajaran bukan lagi mengajarkan yang utuh, tapi dibiringkan, dibelokkan. Itu yang kenapa saya bilang akhirnya berhati-hati kalau kita bertumbuh di sebuah gereja yang hanya menekankan satu angle kebenaran saja. Apalagi kalau gereja itu mengatakan kalau sudah ini yang benar, yang lainnya nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya ini harus sesuatu yang dipertanyakan, saudara. Karena kebenaran itu ya luas. Bayangin Alkitab ini kata Tuhan aja nggak semuanya dituliskan dalam buku ini, tapi biar bagaimanapun canggihnya kertas sekarang tetap tebal. Apalagi kalau Bapak Ibu hidup di zaman dulu, masih simpen Alkitab yang keluaran zaman dulu, kertasnya jauh lebih tebal daripada Alkitab ini, benar nggak saudara? Ya. Jadi kalau ngomongin Alkitabnya aja tebal, berarti kebenaran itu kan luas. Itu yang saya mau katakan. Nah, ini banyak orang nanti akan disesatkan. Makanya kenapa saya nggak mau khotbah soal akhir zaman terus, saudara? Meskipun saya punya skill, kalau saya asah itu lebih tajam lagi, mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan yang punya pemahaman akhir zaman yang paling mumpuni. Karena saya punya tadi, ya Bapak Ibu tahu lah, sejak awal bertobat buku-buku ekskatologi yang saya baca. Ketika saya mengajar jadi dosen teologi, mata kuliah eskatologi pertama kali yang saya ngajar. Dan saya suka sejak pertama kali saya jadi pengkhotbah, khotbah eskatologi, seri tentang kitab Wahyu itulah yang saya khotbahkan. Bayangin, baru ngajar, belum rutin saat itu, masih ibadah tengah minggu, saudara. Ibadah kaum muda tepatnya di hari Sabtu. Saya bikin khotbah seri tentang akhir zaman di hari Sabtu buat anak muda. Ya. Kitab Wahyu lagi dibuat seri, saudara. Karena ya tadi saya sudah merasa saya punya pemahaman, meskipun harus saya akui sekarang ini saya menilai tafsiran saya dulu itu ya masih banyak yang mentah. Tapi saat itu ketika 2000-an, tahun 2000 itu sebenarnya saya merasa itu yang paling benar, pengajaran yang paling mantap gitu ya. Di tahun 2000 ya, 2000 tepatnya 2005 ya. Tapi apa namanya, berarti salah tadi ya, bukan tahun 97 itu berarti saya masih lulus, masih kuliah di Trisakti, sebenarnya maafkan saya, belum 98. Saya kuliah itu berarti saya bertobat itu di tahun 99 ya, 99, 2000 ya, 2001 saya kuliah, 2004 saya selesai kuliah S1, 2005 saya nikah dan jadi pendeta penuh. Jadi kurang lebih tahun 99, jauh dulu. Jadi pokoknya setelah reformasi ya, setelah gunjang-ganjing tahun 98, 99 2000 lah itu saya bilang tadi ya, saya ke gereja-gereja di sekitar Sudirman setiap hari pasti ke gereja kecuali Senin. Karena seingat saya hari Senin itu hari liburnya pendeta gitu ya. Jadi nggak ada gereja buka hari Senin. Tapi kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di gereja, saya dengarkan lagi, saya baca lagi, saya renungin lagi di kamar saya setelah saya dengarkan khotbah pendeta setiap hari itu. Jadi guru palsu itu menyesatkan banyak orang, dan saya tidak, dan termasuk mendengarkan saya, saudara. Saudara harus uji juga, ya. Saudara, apalagi saya sekarang membuka diri saya, ya, menelanjangi diri saya jujur aja, ya. Karena saya mengajar saudara secara pasal per pasal, kitab per kitab. Itu kan saya menelanjangi diri saya, dalam artian saya nunjukin saya punya kapasitas nggak, punya keberanian nggak, punya kemampuan nggak untuk membagikan pasal demi pasal, ayat demi ayat kepada saudara. Ya, kalau saudara sudah ngikuti kan sudah belasan kitab kita sudah tadarusin Alkitab ini. Ya kalau guru palsu, kalau sekedar pengkhotbah kan pasti hanya berkhotbah tentang ayat-ayat yang dia kuasai dan dia paling dalami gitu kan ya. Apalagi kalau penginjil itu paling punya cuma 10, paling cuma 11-an tema khotbah doang ya. Dari 10 sampai belasan tema khotbah itulah yang dia pakai khotbah di mana-mana sepanjang hidupnya. Paling ditambahin ilustrasi dikit, dimodif sedikit, tapi ya itu aja khotbahnya. Ya. Kalau kita ngomongin yang kitab-kitab lainnya belum tentu dia menguasai. Tapi kalau dengan saya seperti ini kan saya menelanjangi diri saya sendiri.
Ya, makanya saudara akan bisa lebih jelas melihat saya, menilai saya dengan pengajaran saya ketika saya buat ini. Makanya nggak banyak orang yang mau ngajar tadarusan Alkitab ini, apalagi dipublish secara umum gitu. Yang ada kan di gereja-gereja saja dengan komunitas kecilnya. Biasanya bikin persekutuan pendalaman Alkitab gitu ya. Tapi kan paling seminggu sekali. Coba mana ada pendalaman Alkitab setiap hari dimanapun? Nggak ada, saudara. Ya, bahkan yang buat seperti ini pun di YouTube, di gereja di Indonesia, coba cari ada nggak ya? Mudah-mudahan sih ada gitu ya, setiap hari. Nah, saya belajar untuk mengajarkan ini. Ini menelanjangi diri saya sendiri, ya, sehingga saudara tahu kapasitas saya seperti apa, sebesar apa gitu. Nah, itu makanya kenapa saya begini, karena saya yakin diri saya ini benar gitu ya. Bukan hebat, bukan pintar, benar gitu. Saya ngajar yang benar. Makanya saudara juga, saya berharap juga jangan iyain aja saya ngomong begini. Saudara harus yakin juga, caranya gimana, habis denger gini renungin lagi. Nah, dengan saya baca ayat per ayat, kata per kata mungkin yang saya dalami, saudara bisa sambil berdoa, Tuhan, ya, apa dikatakan pasti ini benar nggak ya? Sambil saudara coba pakai logika, pakai akal, make sense nggak apa yang saya jelaskan ini? Kalau agak ragu, ya coba catat, terus nanti coba dalami, ya. Habis selesai ini jam 8-an gitu ya, sebelum kita tidur jam 9-an, coba buka-buka di Google. Sekarang di Google dapat sudah semuanya. Apa yang saya katakan tuh benar apa tidak, tinggal di crossing aja. Misal soal nabi palsu, tinggal klik aja di mesin pencari Google nabi palsu, guru palsu, ya, ya. Guru nabi yang benar, ya. Pengajar sesat, tinggal cari aja. Itu banyak kan, banyak artikel-artikel, tafsiran-tafsiran soal itu. Memperkaya kita. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk sekarang ini kita mencari bukti-bukti tentang pengajaran seseorang itu benar apa tidak dengan kemudahan internet hari ini. Nah, saya tidak tergoda untuk ngajarin tentang akhir zaman, meskipun saya punya skill itu, saya bilang tadi. Kenapa? Karena bagi saya iman Kristen tuh nggak melulu soal akhir zaman. Emang akhir zaman tuh seru, kenapa? Akhir zaman tuh sesuatu yang nanti. Jadi dengan saya cerita itu, mereka punya bayang-bayang, oh begini ya nanti. Penasarannya ada, karena belum terjadi. Tapi kalau orang Kristen cuma paham tentang akhir zaman doang, sedangkan hari ini dia harus hidup dengan iman yang benar, akhirnya gimana? Dia ngomongin nanti, sedangkan hari ini dia harus menyikapi apa yang harus dia lakukan, ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang, jalan atau berhenti atau diam. Nah, saya menyadari itu. Ya, makanya saya nggak tergoda. Orang pendeta lain boleh ngomongin apa kayak nggak apa, ya silakan lah. Akhir zaman terus ya silakan lah. Viewernya banyak, masanya banyak, gerejanya penuh, ya silakan aja. Kalau saya enggak. Ketika saya Tuhan suruh ngomong akhir zaman, saya ngomong. Kalau Tuhan enggak, ya saya akan ngomong coba yang realita, yang kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya jemaat yang dengarkan saya itu tahu how to-nya dalam menjalani hidup ini gimana. Kadang saya juga cukup dalam berteologi di hari Minggu dalam ibadah, tapi kadang-kadang saya santai saja gitu. Tergantung aja Tuhan nyuruhnya gimana. Saya khotbah Minggu kemarin, saya bilang kita memberi kasih karunia kepada Allah. Kalau menurut saya itu salah satu khotbah yang ya cukup out of the box lah gitu ya. Cukup dalam lah. Ya. Karena mana ada gitu ya kepikiran kita memberikan kasih karunia kepada Tuhan. Yang ada juga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, bukan kita kepada Tuhan. Tapi ternyata kata Petrus dalam khotbah saya, ya, itu sanggup, itu mungkin, ya. Kita sudah bahas di malam kemarin, di minggu malam. Jadi khotbah saya minggunya itu, minggu malamnya juga ngomongin itu di tadarusan Alkitab ini. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Ya, ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Ya, kalau soal hukuman, Tuhan tuh nggak bisa dibodohi lah. Ya, hukuman bagi guru palsu, nabi palsu itu sudah siapkan. Tuhan tahu kok. Tapi problemnya kita ini, saudara dan saya ini, karena nabi palsu itu dikuasai dengan keserakahan, egonya, kedirinya itu kuat sekali. Ya, dia mencari untung, ya, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, kebohongan mereka, kesaksian palsu mereka, supaya hebat lah. Ya. Saya pernah berdoa, Tuhan, saudara, di bukit doa A, B, C, D. Saya berniat berdoa berpuasa sampai 7 hari 7 malam.
di hari keempat saya bertemu dengan Tuhan. Orang kagum banget ya. Tapi ya dia cerita dia cuma dia doang yang bertemu dengan Tuhan. Kalau cuma dia doang yang bertemu sama Tuhan, kalau saya itu yang saya alami ya udah saya mungkin sekali 2 kali doang kesaksian seperti itu, tapi tidak saya ulangi terus. Kenapa? Ya nggak ada buktinya gitu. Karena saya pernah kesaksian juga kan, saya pernah mendengarkan suara Tuhan audible, ya. Tapi itu nggak saya melulu yang saya omongin gitu ya, sehingga akhirnya jemaat punya kesan bahwa saya ini sering dengar suara Tuhan. Enggak, saya nggak mau ngomong begitu. Itu cuma dalam hidup saya selama sampai umur hampir 50-an tahun ini ya cuma 2-3 kali, saudara. 3 kali, saudara. Saya dengar suara audible, jelas banget. Apakah setelah itu selama umur saya hampir 50 tahun ini saya nggak mendengar suara Tuhan? Tidak. Saya selalu mendengar suara Tuhan, tapi tidak selalu audible. Ya, Tuhan berbicara sama saya dan saya punya kepekaan itu. Tuhan bisa banyak bicara lewat peristiwa-peristiwa, lewat suara hati, lewat kehidupan, lewat apapun yang saya jalani di hidup ini, Tuhan bicara kepada saya. Ya, kalau punya kepekaan, Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Di semesta ini begitu luasnya, saudara. Ya, Tuhan bisa pakai semua itu untuk bicara kepada kita. Jadi, ya tadi, makanya kesaksian-kesaksian itu jangan terlalu dipercayai. Terus bahkan apa yang ditampilkan di YouTube juga, saudara, saya ingin membuat saudara dewasa. Ya. Ini kayak saya begini ya, saudara kan lihat kesannya saya meskipun pakai t-shirt kan rapi gitu. Tapi saudara tahu nggak saya rekam ini pagi-pagi bener. Ya. Kalau saudara kamera saya turunin ya, saudara bisa kaget-kaget juga, jangan-jangan saya pakai celana pendek gitu, ya, pakai kolor doang gitu ya. Ya. Intinya yang saya mau katakan bahwa di YouTube itu ya sudah diedit sedemikian rupa. Ya, program ini sih nggak pernah saya edit ya. Tapi apa namanya, kayak kita bikin Natalan, kita bikin apa namanya ibadah yang benar-benar apa namanya kita buat rekamannya banyak, itu kan mengalami proses editing. Tapi kalau yang di channel ini Deep Talk with Pase ya, terus yang di Lapas, yang di SPN, yang di apa pelayanan-pelayanan lainnya ya, itu proses edit tidak mengalami proses edit, hanya bumper depan sama bumper belakang saja, itu full saya bilang. Bahkan yang program Sahabat Shalom, saya bilang sama pendeta-pendeta saya, pokoknya nggak ada edit ya. Jadi bertanggung jawab dengan khotbah kalian. Saya bilang begitu ya. Jadi tim editing kami nggak ngedit, nggak dengerin gitu khotbahnya mana yang salah, mana yang nggak. Pokoknya tanggung jawab kalian. Kalau berkata, berani bertanggung jawab. Maka hati-hati dalam berkhotbah. Itu mereka kayak khotbah gitu. Ya, khotbah setengah jam, terus langsung kami tambahkan bumper di depan, kami tambahkan credit title di belakang. Sudah. Kita masuk ke OBS, program kita pakai OBS. Ya, cuma ditambahin kayak apa namanya, ada running text atau apa namanya iklan berjalan yang tentang kepala minggu kami, komunitas sel kami, ya hanya itu saja. Itu kan sudah di setting, tinggal plug in aja, tinggal ditempel aja di situ. Jadi cepat sekali. Ya. Tapi kalau program Natal yang nanti kita mau bikin itu proses editing ya. Ada dramanya, ada macam-macamnya, itu ada proses editing, saudara. Ya. Nah itu hati-hati ya. Karena saya lihat banyak di luar itu, banyak pendeta melakukan doa mujizat, ada orang sakit yang di shootnya hanya yang pas orang sakitnya sembuh. Tapi apakah semuanya sembuh? Ya nggak juga, saudara. Coba perhatikan nih KKR mujizat kesembuhan yang ada di YouTube itu. Apakah semuanya? Ya kalau soal jatuh mati, kalau didorong semuanya juga jatuh, saudara. Karena banyak pendeta juga gitu ya, apa namanya, orang-orangnya tuh apa dibuat jatuh gitu ya. Bahkan sedihnya saya harus mengatakan ini, dalam banyak hal pendeta itu nggak sendirian, punya tim, saudara. Ya, punya tim. Kalau pendeta itu besar, timnya semakin besar. Dan biasanya kalau pendeta itu ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa dengan cara tumpangi tangan, terus orang itu jatuh, itu yang awal-awal itu adalah timnya semuanya. Saya pernah, saudara, ya saya nggak mau sebut di kota mana, tapi saya sudah bilang dalam hati, dan saya bilang sama teman-teman saya, nggak akan pernah gue ke gereja itu lagi, nggak akan pernah diundang kayak pun, nggak akan pernah lagi. Gue mau dikasih berapapun, tawaran persembahan kasih berapapun, saya nggak mau. Kenapa? Saya sakit hati.
sakit hatinya bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Tuhan tuh kok diperlakukan begini sama gereja itu. Gereja itu cukup besar, saudara. Ya. Jemaatnya cukup banyak. Tapi kok jemaat yang banyak itu ditipu gitu. Jadi pendetanya itu tumpangi tangan, ya. Dia minta altar call, nggak ada yang maju jemaatnya. Mungkin jemaatnya juga begah, gitu. Tapi herannya saya, jemaat itu kalau sudah terikat sama gereja tertentu itu udah kayak kerbau dicucuk hidungnya gitu, saudara. Saya lihat kiri kanan kok gembalanya mau altar call, nggak ada yang maju. Akhirnya kadang ada yang maju, ya. Imam musik semuanya, singer lah, ya choir lah, ya ada yang nari-nari lah, ya, penari-penarinya, pemain musik, worship leader, ya, sama pendeta-pendeta di depannya itu dipanggil ke depan semuanya. Terus ditumpangi tangan. Jatuh. Baru ada beberapa jemaat yang lihat ada banyak jatuh-jatuh gitu, mungkin jemaat baru ya yang datang ke depan. Ya nggak beberapa banyak, saudara. Dan menariknya yang satu momen itu, saudara, ada mungkin pemain musik baru juga, saya nggak tahu sebenarnya. Tapi ditumpangi tangan dia nggak mau jatuh-jatuh. Terus didorong sedemikian rupa. Dia tetap mundur doang. Terus pendetanya kesel. Dia ngomong gitu ya. Kalau terima pengurapan Tuhan, buka hatinya dong. Ya. Kalau buka hatinya pasti jatuh dalam Tuhan. Lah saya bilang dalam Yesus. Kok harus jatuh gitu ya. Nah sejak saat itulah saya lihat ini yang lainnya juga jadi lebay gitu ya. Ada singer yang udah jatuh terus maju lagi ke depan, jatuh lagi, maju lagi ke depan, jatuh lagi. Wow, ini dibuat ternyata. Itu yang makan saya sakit hati. Saya bilang, gue nggak tahu Tuhan ada gereja model begini. Baru dengan kasat mata saya tahu, ya. Ada yang begini gitu. Bersandiwara ketika melayani Tuhan. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saya sakit hati. Saya orang yang berusaha untuk lempeng aja gitu. Ya terus ketika saya khotbah ya saya kerjakan bagian saya, ya saya nggak lalu mengkritik gembalanya itu gimana. Saya ngomong khotbah biasa aja karena memang saya siapkan khotbah biasa karena saya nggak tahu gereja itu gereja gimana tadinya. Ya sebab nggak ada planning saya ke sana tadinya. Jadi saya ke suatu daerah, terus saya sudah punya pelayanan, terus tiba-tiba ada orang datang kepada saya yang kenal sama saya di masa lalu saya bergereja di tempat itu. Pak tolong dong layani. Terus akhirnya saya dipertemukan dengan gembalanya di suatu kafe gitu ya. Terus ngobrol, ya akhirnya waktunya coba saya lihat masih bisa, ada space waktu di hari Minggu tertentu yang masih bisa kosong. Oke, saya isi di situ. Ya tapi habis itu saya kecewa. Dan kok begini banget ya. Ya kecewanya saya saya kalau orang udah kecewa gitu ya, saya tunjukin, saudara. Ya, saya orangnya nggak bisa nutup-nutupin. Ya. Kebetulan ada beberapa tim saya yang melayani saya di gereja di kota itu yang antar jemput saya. Terus setelah ibadah selesai mereka ada meeting, saya langsung minta izinnya sama gembalanya sama semuanya untuk pergi gitu ya. Terus orang yang menghubungi saya itu bilang, kenapa pergi Pak gitu kan? Biasanya kalau ada pendeta tamu diajak makan-makan, ya enggak lah gitu. Saya makan sendiri aja, makasih gitu. Sebab saya jujur gimana ya saudara ya, sama orang-orang yang seperti itu tuh sudah memainkan pelayanan. Kalau bagi saya, kalau mereka sudah dapat privilege, ada keuntungan dari itu, susah itu untuk ditegur, susah untuk dikasih masukan, susah untuk apalah gitu. Jadi akhirnya karena saya rasa ini gembalanya akan susah berubah gitu, saya cuma ngomong sama pekerjaannya aja ini, yang tadi ngundang saya, yang kenal saya, gereja itu kenal saya gara-gara dia. Saya cuma bilang, Pak, Bapak berdoa sungguh kalau Bapak ada di tempat ini. Saya sudah nggak kenal Bapak lama, tapi Bapak kan kenal saya. Gitu. Bapak bisa lihat track record saya pelayanan ketika dulu ada di gereja ini, ketika saya datang ke sini, dan ketika saya sudah mengembalakan sepak terjang Bapak bisa lihatlah di YouTube. Bapak pernah ketemu saya beberapa kali dalam pelayanan saya ke kota ini. Ya. Kalau yakin dengan apa yang saya lakukan, ya, saya yakin Bapak yakin dengan saya, bukti Bapak ngundang saya kan, mengangkat saya. Coba berdoa dulu, gereja yang Bapak sekarang ada ini pas apa tidak. Saya cuma ngomong sama orang ini doang karena saya kenal sama dia doang ya. Dan terus saya udah pergi ya, saya nggak tahu juga ya.
Saya lihat sih beberapa kali dia masih ada di situ gitu ya. Jadi kan pilihan saya sebenarnya kan sudah ngomong sama orang yang kenal saya ini. Ya, terus ada juga pendeta-pendeta saya yang saya ingin bilang, kalau lo kesana nanti jangan di sini. Ya, tapi kalau mereka tetap mau khotbah di situ, silakan aja. Saya mah orangnya kan tidak memaksa, meskipun itu pendeta saya sekalipun, tapi kalau nggak mau dengar saya, ya silakan aja, itu pilihan. Saya nggak bisa memaksa orang untuk pelayanan di tempat A, B, C, D. Ya, enggak lah, siapa saya gitu ya. Itu kan mereka juga punya kemandirian. Mereka tuh pendeta, cuman Tuhan izinkan ada di under gereja yang saya gembalakan. Ya, kalau mereka mau berhenti, mereka mau pergi mengembalakan sendiri, ya silakan. Ada kok pendeta yang sudah berhenti dari tempat kita, tidak kita keluarkan, dia mengundurkan diri sendiri, ya silakan. Ya, kalau ada pendeta kami nanti mau mengembalakan sendiri, ya silakan. Saya tetap bersahabat kok ya dengan pendeta yang mengundurkan diri itu. Saya masih sering WhatsApp-WhatsAppan juga gitu ya, menanyakan keadaannya gimana. Saya cuma mengingatkan, kamu udah pendeta, meskipun bukan di the way lagi, tapi ya ada status itu. Surat penabisan pendetanya aja masih saya nggak tarik, saya nggak minta lagi. Ngapain sebenarnya? Biar mereka bertanggung jawab bahwa mereka sudah iya dulu ketika mau ditabiskan. Kan ditabiskan itu kan saya tanyakan, mau nggak ditabiskan jadi pendeta? Mau Pak, siap Pak. Nah, ketika mereka siap kan mereka berjanji bukan kepada saya, kepada Tuhan kan. Itu makanya kayak saya dulu ketika saya sudah jadi pendeta penuh di sebuah gereja lama, ketika saya akhirnya dikeluarkan gereja lama itu, terus ada tawaran saya dapat pekerjaan yang dengan gaji fasilitas menggiurkan untuk kerja sekuler lagi, saya bilang saya enggak. Kenapa? Karena dulu saya berjanji sama Tuhan, saya mau jadi pelayan Tuhan, bukan di gereja itu. Kepada Tuhan saya janji, meskipun yang menabiskan adalah gembala jemaat saya saat itu. Ditumpangi tangan, dikasih stola, dikasih Alkitab sebagai tanda bahwa saya pendeta gereja itu. Tapi ketika gereja itu mengeluarkan saya tetap jadi pendeta. Ya, saya tetap melayani Tuhan. Ya meskipun status kependetaan saya juga dipertanyakan, tapi saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya janjinya dulu bukan sama gereja dan gembala saya, tapi kepada Tuhan. Ya akhirnya Tuhan cari cara, nyangkutlah ketemu JKI, dan saya langsung ditabiskan. Nggak perlu pakai macam-macam perintil-perintilan, langsung dalam setahun saya jadi pendeta penuh. Tuhan yang bela lagi gitu ya. Jadi sama-sama kita belajar sebenarnya, kita belajar untuk memahami bahwa guru palsu itu ada di sekitar kita, dan hati-hati ya, hati-hati. Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin menyemarkan diri, dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka tidak berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan-perbuatan yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Lanjut dulu ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda. Tajam sekali saudara, ini Petrus ya. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih untuk keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk.
Apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari ayat yang cepat saya baca tadi? Ya, diceritakan soal malaikat-malaikat, ya. Ada malaikat-malaikat, itu malaikat yang dibicarakan tuh yang malaikat-malaikat dihukum Tuhan. Ada yang diikat ada yang dihukum, terikat di gua-gua. Diceritakan juga soal Sodom dan Gomora, soal air bah. Tuhan tuh nggak akan menyayangkan orang-orang yang memang seperti itu, tapi Tuhan pasti akan menyelamatkan. Jadi menyelamatkan siapa? Orang-orang yang ingin diselamatkannya. Ya. Ketika Nuh, ya, semua orang mati, Tuhan mau selamatkan Nuh, akhirnya dampaknya 7 orang yang mau dengerin Nuh selamat. Di Sodom dan Gomora, ya, ada 1 orang, Lot, yang kata Petrus ini, ya, selalu mendengar, melihat apa yang terjadi di sekitarnya, tapi dia terus di situ karena dia tinggal di situ, ya. Tapi hatinya perih dan Tuhan selamatkan Lot. Intinya, saya akhirnya memahami, ya, kenapa ada orang-orang yang susah keluar dari lingkungan yang sesat itu. Ya karena memang tidak dipilih Tuhan, sederhana itu. Jadi kalau saya ngomong gini, ya semoga saudara mengerti, ya, memahami. Itu kenapa akhirnya saya tadi, ya, merespon diri saya, ya saya kerjakan bagian saya saja, tanpa mau memaksakan kehendak apa yang harus saya lakukan kepada mereka. Ya, kalau mereka tetap di situ, mereka tidak mau dengar, seperti saya bilang tadi, teman saya tadi, saya udah bilang, kalau roh saya berkata, tempat Bapak sekarang ini kurang benar, karena saya sudah ada di mimbarnya itu. Karena saya bisa merasakan aura mimbar itu gimana. Ya. Saya sudah melihat dengan mata telanjang saya bagaimana gembalanya mendoakan orang. Ya. Terus timnya semuanya yang bagi saya fake, palsu semuanya, ya, false semuanya, ya, dengan jatuh, didoakan jatuh segala macam, kan kelihatan. Saya tahu banget orang kalau ditumpangi tangan jatuh yang benar dengan jatuh yang dibuat-buat itu saya bisa melihat, saudara. jadi saya tahu banget, ya. Saya juga dulu pernah jadi pelaku itu, dalam artian pernah pura-pura jatuh, pernah harus pura-pura jatuh gara-gara pendetanya dorong-dorong kepala saya, daripada saya didorong-dorong dan pakai minyak, kepala saya akhirnya berminyak, ya udah saya jatuh aja. Saya pernah merasakan juga tiba-tiba ketika tangan pendeta tertentu belum sentuh saya sudah benar-benar merasakan hadirat Tuhan dan saya terjatuh. Ya, terjatuhnya saya bahkan bukannya begini, bukan tumbang begitu, tapi kayak tidak bertenaga, langsung prok, kayak orang jongkrok gitu, ya, jatuh duduk. Ya. Saya juga pernah merasakan ditumpangi tangan, nggak mau jatuh, nggak pengen jatuh, tapi saya merasakan hadirat Tuhan. Jadi maksud saya, nggak selalu penumpangan tangan itu harus jatuh. Dan ketika saya melihat sebagai sesama rekan sekerja, saya pendeta juga, ada rekan sama pelayan Tuhan yang pendeta juga, itu memaksakan orang jatuh, saya langsung bilang ini ada yang nggak benar di sini. Ya, maka bagian saya ngomong sama orang yang kenal saya, yang mengundang saya di situ, yang mempertemukan saya dengan komunitas gereja ini. Saya bilang, ya doa dulu lah gitu. Saya tidak ngomongin yang apa-apanya, saya doa. Coba doa Pak, Bapak benar nggak di tempat itu? Oh baik Pak Pendeta, makasih. Ya sudah, saya udah ngomong begitu. Ya. Terus nggak lama kemudian beliau nanya lagi, kenapa sih Pak Pendeta ngomong begini? Ya saya nggak mau ngomongin apa-apa, ya cuma saya merasakan ada sesuatu yang bagi saya kurang pas lah. Contohnya yang saya ngomong aja, ya soal kemarin saya lihat Bapak nggak merasakan apa penumpangan tangan itu dipaksakan. Ya saya sempat tanya, Bapak kenapa nggak maju sama Ibu? Nah kan tadi gembalanya jelas, ayo semuanya pekerja maju, kenapa Bapak nggak maju? Sebab kalau Bapak masih punya ketulusan gitu ya, dan merasa gembalamu benar, maka aku pasti berlomba-lomba maju untuk tumpangi tangan kan. Karena kita dulu berasal dari gereja yang sama. Dan kalau ada pendeta, siapapun itu semua maju ke depan karena memang berlomba-lomba gitu ya. Saya balik, kenapa Bapak nggak maju? Terus dia nggak menjawab, ya sudah, saya tidak jawab lagi. Karena saya juga nggak mau jelekin siapapun, saya bukan hakim kan. Saya cuma ngomong, coba berdoa dulu kalau Bapak mau tertanam di situ lebih lagi. Tapi ada orang yang gitu ya, udah diomongin tetap di situ aja. Nah kalau udah situ aja,
Saya bilang tadi, ya saya ngapain lagi ngurusin kepo gitu ya. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan udahlah emang di situ aja. Nah, makanya saya ngomong di sini supaya saudara jangan jadi orang seperti itu. Supaya jadi orang Kristen yang kritis gitu. Kritis bukan terbuka ya. Bukan berarti kalau ada nanti Bapak Ibu tertanam di gereja lain gitu ya. Di tanah sebuah gereja, kok kritis ngelihat pengkhotbahnya agak kurang pas, khotbahnya angkat tangan ya, di ibadah hari Minggu interupsi Pak Pendeta, ya nggak boleh gitu juga. Tapi maksudnya kritis buat diri kita sendiri. Ya. Kalau sekali slip tongue, saya berkali-kali bilang ya, sekali salah, ya oke lah namanya manusia, pendeta juga manusia ya. Tapi kalau kesalahan itu diulang-ulang berkali-kali gitu ya. Terus kau membuat dirimu nggak damai sejahtera, nggak sukacita. Kenapa masih stay di situ? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi bukan hebatnya nabi palsu juga atau guru-guru palsu juga yang bisa menghipnotis umatnya, jemaatnya. Tapi kadang-kadang kebodohan jemaat juga, maafkan saya saudara, yang tidak mau bersifat kritis terhadap apa yang diterima mereka. Kritis di sini sekali lagi saya bilang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan pendeta, nggak boleh saudara. Pengkhotbah guru itu kan dihakimi lebih lagi. Udah biar itu hak penghakiman urusan Tuhan. Tapi paling tidak apa yang kita terima. Kayak sekarang Bapak Ibu terima apa yang saya dapatkan di 2 Petrus pasal 2 ini. Jangan ditelan mentah-mentah, dikritisi gitu loh. Benar nggak? Bisa jadi dalam tadi program-program ini, dalam program sehari ini, ada slip tongue, ada salah lidah, salah ucap lah. Namanya juga saya lagi menggebu-gebu, tiba-tiba salah ucap. Terus nggak saya sadari. Ya. Jangan langsung dihakimi. Tapi kalau saya salah ucapnya tadi ya berkali-kali gitu ya. Wah, ini jangan-jangan bukan salah ucap. Kalau udah berkali-kali kan berarti udah pemahaman. Ya, udah pengertian saya. Nah, coba diuji kalau nggak sejahtera. Bener nggak sih kok begini ya pasti ya? Nah, kalau saudara udah tahu begini tapi terus di sini aja ya ada yang salah dengan saudara. Tapi kalau saudara ngerasa bahwa saya ngajarnya tulus, ngajarnya bener gitu ya. Saudara merasakan juga dilawat oleh Tuhan, ya terus di sini ya. Itu yang saya mau katakan, jangan jadi jemaat yang telan mentah-mentah. Jadi jemaat yang pintar, jemaat yang cerdik, jemaat yang paham tentang kebenaran. Jemaat yang sadar bahwa dirinya harus mengasihi dirinya sendiri. Karena yang paling bisa mengasihi dirinya sendiri, ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi ayo saudara. Jangan jadi orang yang bodoh nanti akhirnya jadi orang-orang yang terkutuk, kata ayat 14 tadi. 15. Oleh karena itu mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Nabi palsu itu begitu, pokoknya mencari keuntungan sendiri. Ya, Bileam bin Beor itu awalnya dia nggak mau loh dibayar oleh Raja Moab itu, yang suaminya Isabel itu. Ya. Nggak mau dia dibayar untuk mengutuki Israel. Karena Tuhan bilang sama dia, jangan kutuki Israel. Ya, sebab ini bangsa pilihan Tuhan. Dia nggak mau. Tapi karena dia terus dicekoki dengan bayaran oleh Raja Moab, siapa ya? Sorry, kok saya penasaran gitu ya. Coba nanti ya kita, Bapak Ibu coba bisa kasih komentar. Saya tiba-tiba ngeblank ya. Raja Moab, Ahab, jadi ingat Ahab ya. Kan mau dibayar Ahab itu untuk mengutuki Israel, tapi dia nggak mau. Ahab kesel, Ahab marah gitu kan. Tapi raja-raja Moab seterusnya itu yang setelah Ahab itu terus merayu Bileam ini untuk bisa mengutuki Israel, karena Israel saat itu menjadi bangsa yang besar yang menyulitkan Moab. Tapi Bileam bilang begini, aku nggak mau mengutuki Israel karena Tuhan melarangku untuk mengutuki mereka. Tapi kasih aja perempuan-perempuanmu yang cantik. Baca baik-baik di Perjanjian Lama, ya. Kasih anak-anak perempuanmu yang cantik-cantik. Kawini juga anak-anak perempuan mereka, berikan, tunjukkan anak-anak pria-priamu yang laki-lakimu yang ganteng-ganteng. Nikahi mereka. Buat mereka akhirnya mengikuti penyembahanmu, ya. Jauhkan mereka dari Allahnya. Maka mereka tanpa ku kutuk, tanpa kita harus kutuk, Tuhan sendiri yang mengutuk mereka. Selesai.
Dan akhirnya kita tahu ya, Israel akhirnya seperti apa, kawin campur dan lain sebagainya. Dan Bileam itu seperti itu ya. Dia tidak mengutuki, tapi dia terima karena tergoda dengan bayaran, akhirnya memberikan masukan kepada orang-orang Moab ya. Guru-guru palsu seperti itu, fokusnya pokoknya yang penting dapat duit. Semua yang dilakukan orientasinya uang ya. Dan Bapak Ibu kalau bukan orang dalam nggak akan tahu itu ya. Jadi sama-sama ya. Tapi dengan kecerdikan yang Tuhan berikan kepada kita ya, mestinya kita bisa melihat ya, mana pendeta yang melayani dengan tulus, mana yang tidak. Pasti bisa lah ya, ada banyak cara ya. Saudara bisa menilai saya meskipun kau tinggal di Kalimantan, tinggal di Sumatera, jauh dari Serpong, dari Banten, saudara bisa kok ya, melihat apakah yang saya lakukan pelayanan ini tulus apa tidak, apa ada motivasi tersembunyi tentang mamon apa tidak, tentang uang apa tidak, saudara bisa lihat ya. Dan kalau kita benar-benar minta hikmat dari Tuhan itu semuanya telanjang. Nah, problemnya banyak orang Kristen nggak mau begitu. Akhirnya ya terikat lebih dalam lagi terhadap hamba Tuhan yang ngaku hamba Tuhan pada sebenarnya guru-guru palsu itu. Ya. Ayat yang ke-16. Tapi Bileam beroleh pengertian peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu bicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat tuh. Jadi kalau ngomongin ini saudara, guru-guru palsu itu ya Tuhan udah siap gitu ya. Jadi emang Tuhan izinkan di situ, ada di situ supaya memang orang-orang yang bukan pilihan itu semakin terikat dan tersesat. Jadi orang-orang terkutuk bersama nabi palsu itu. Makanya saudara yang ada dalam lingkungan yang salah, saudara yang harus keluar sendiri. Tuhan pasti akan pilih saudara. Ya, seperti Nuh tadi, Tuhan mau bunuh semua manusia, Tuhan selamatkan Nuh. Seperti Sodom dan Gomora tadi, Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan selamatkan Lot. Jadi nabi palsu itu, guru-guru palsu itu, ya emang Tuhan biarkan. Kenapa? Sudah tersedia tempat bagi mereka kok. Di tempat kegelapan yang paling dahsyat. Ya, tapi kenapa kadang-kadang kita tanya, tapi kenapa Tuhan izinkan di situ? Ya karena Tuhan tahu bahwa umat di situ tuh emang umat yang akan tersesat juga. Jadi gimana dong sikap kita? Maka jadilah orang Kristen yang bijak, orang Kristen yang pintar, orang Kristen yang memang mau tempatkan Tuhan di atas segalanya, di atas pendeta, di atas gereja, di atas siapapun yang mengaku hamba Tuhan. Jadi jangan ngefans sama pendeta, jangan ngefans sama gereja, ngefans sama Tuhan. Jangan idolakan pendeta, idolakan Tuhan. Sekedar kagum oke lah, tapi berhenti di situ. Kekaguman kita harus kita split, kita pindahkan kemana? Pada Tuhan. Karena pendeta yang kita kagumi sekalipun, itu bisa hebat, bisa luar biasa, karena Tuhan, kan begitu. Nah ini yang, wah udah berbuih-buih saudara. Saya katakan kepada banyak orang, bukan cuma karena saya ingin cari muka di hadapan saudara, enggak. Tanya sama orang-orang DW 7 tahun lah paling tidak. Bahkan dulu ketika di gereja lama saya itu kenapa saya nggak disukai? Karena saya bilang harus Tuhan yang terutama, bukan pendeta, bukan gembala. Nah ini ada orang yang memang cari muka sama gembala, akhirnya bilang, tuh pendeta Seno tuh memang nggak suka sama Bapak. Loh kan saya ngomong bener. Masa saya harus mengatakan sama jemaat, idolakan gembala kita? Tuhan Yesus yang nomor 2. Ya nggak gitu dong. Ya, saya ngomong nothing tulus aja, emang karena itu yang saya imani. Saya bukan berarti tidak menghormati gembala saya menghormati. Sampai sekarang kan saya bilang, saya diperlakukan seperti ini, kalau ada kesempatan saya bisa bertemu beliau, saya akan ambil tangan beliau, saya taruh di kepala saya dan bilang, terima kasih Pak, doakan saya. Saya bisa sekarang, nggak mungkin tanpa kesempatan yang Bapak berikan dulu kepada saya untuk melayani Tuhan. Ya. Saya menghormati luar biasa, tapi saya tidak akan pernah mengajarkan siapapun untuk menghormati dia lebih daripada menghormati Tuhan, kan begitu. Sebaliknya juga saya ketika jadi gembala, saya nggak kepengen jemaat itu terlalu mengagumi saya berlebih-lebih gitu. Harus kagumi Tuhan, makanya saya akhirnya menunjukkan diri saya apa adanya. Saya nggak fake di depan jemaat. Saya kalau marah saya tunjukkan saya marah, saya nggak suka saya tunjukkan saya nggak suka.
Kalau saya senang, saya puji dengan bagus. Kalau saya melihat ada orang luar biasa, saya puji langsung orang itu luar biasa. Tapi kalau salah, ya enggak loh, ngapain saya puji? Apalagi kalau saya lihat ini kok udah saya kasih kepercayaan begini, dia apa ya, tidak tidak apa ya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi saya geser. Maka saya kasih kesempatan lagi apapun itu. Karena harus benar dulu hidupnya. Kalau hidupnya nggak benar, gimana melayani Tuhan? Dan kebetulan Tuhan kasih kepercayaan kepada saya, punya hak penuh untuk mengatur siapapun yang berdiri di mimbar doa. Kan begitu. Makanya saya tidak kasih kesempatan. Ini hari-hari ini saya hanya pakai hari Minggu buat saya doa. Kenapa? Ya saya melihat bahwa harus punya tim yang solid, saudara. Saya kasih kesempatan di associate pastor karena satu dana hal kita khotbah ibadahnya cuma 1 kali. Karena bagi saya udah mau online, ngapain ibadah berapa kali? Ya, ibadah sekali aja, tapi kita bikin banyak konten setiap hari. Jadi jemaat itu diberkati. Nah, pendeta-pendeta, para pengkhotbah di The Way, saya berikan kesempatan nanti di program-program tengah minggu. Ada sahabat Shalom, pendeta-pendeta semua khotbah di situ. Ya, tapi bertanggung jawab gitu. Ya, saudara, hati-hati ya saudara ya. Jadi guru-guru palsu itu pasti ada. Sekarang saudara harus cerdik gitu. Jangan terima mentah-mentah. Paling nggak punya cinta sama Tuhan tuh di atas segala-galanya. Itu dulu aja yang paling utama. Ya, kalau saudara sudah menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, itu nabi-nabi palsu itu akan telanjang kebobrokannya di mata kita. Begitu saudara. Ya. Lanjut ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Palsu kan? Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Maka jangan mau dikalahkan orang. Ya. Dikalahkan Kristus, iya, karena kalau kau dikalahkan Kristus, kau adalah hamba Kristus. Tapi kalau kau dikalahkan saya, kau adalah hamba saya. Umur hidup hanya jadi hamba saya, budak saya. Salah ini. Ya. Sehingga kalau saya nanti mati, saudara akan kelimpungan gitu. Nggak bisa gitu. Saudara harus tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Untuk mendengarkan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, saudara dengarkan saya, silakan. Tapi jangan tempatkan saya lebih daripada Tuhan. Saya jauh di bawah Tuhan. Semua pendeta yang kau kagumi jauh posisi di bawah Tuhan. Kita semua bisa hebat di matamu karena Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat gagahnya kita semata. Percayalah saya. Karena hebatnya kita semata, kalau Tuhan gak berkati, Tuhan gak redo, gak lama. Kalau dengan kuat hebatnya kita, kalau Tuhan gak izinkan, ya gak jadi apa-apa. Benar gak? Jadi Tuhan yang pakai orang-orang yang kau anggap hebat itu. Mereka hebat itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya mereka semata. Lanjut. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Nah ini perhatikan saudara. Saudara hari ini sudah jadi orang Kristen benar, ya. Tapi kalau nanti kemudian hari saudara salah pergaulan, salah dalam berkomunitas, ya, saudara akhirnya terhisap dengan mereka. Saudara yang tadinya sudah bebas, sudah merdeka, sudah nggak lagi buat dosa, sudah jauh dari kecemaran dunia, tapi akhirnya terlibat lagi dengan tadi tipu-tipuan, kesaksian palsu, motivasinya uang. Jadi ada dalam gereja yang ukurannya uang, duniawi. Saudara ada di tengah-tengah komunitas yang pendetanya itu sangat duniawi, mobilnya duniawi, rumahnya, gaya hidupnya, aduh pokoknya ngomongnya semua uang. Semua tangannya tuh betul dengan berlian segala macam. Ya, saudara kan terhisap dengan mereka. Dan perhatikan, kalau saudara tadinya sudah benar, terus masuk lagi ke sini, keadaan saudara akan lebih buruk, kata Petrus, daripada keadaan yang semula. Makanya orang yang sudah tahu sudah hidup dalam kebenaran, dia berbuat dosa lagi, kata pasal tertentu, kitab tertentu, ayat tertentu, ya saya lupa tepatnya di mana, tidak akan lagi ada pengampunan dari Tuhan bagi orang ini. Maka kalau sudah bertobat, sudah hidup baru, hidup benar, ini harus dijaga. Dijaga bukan saja diri kita, tapi jaga pergaulan kita supaya kita nggak salah. Sebab kalau kita jatuh lagi dalam dosa, ada nggak bisa pengampunan Tuhan berlaku buat kita? Ada.
Kalau kita belum mati, Tuhan belum datang, kasih karunia masih ada buat kita. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, terus berbuat dosa lagi, jatuh dosa lagi, sengaja atau tidak sengaja, kita terhisap dalam dosa lagi. Saudara susah benar untuk bangkit lagi. Makanya berkali-kali saya bilang kan, saudara jujur sama diri. Masa lalu kita tuh apa jeleknya? Meskipun kita buang jauh-jauh, tapi kita harus ingat, itulah kelemahan kita. Perempuankah, uangkah, tahtakah, jabatankah? Nah, ke depan itu yang kita jaga benar-benar. Kenapa? Karena setan pasti akan menyerang kita dari sudut itu lagi. Kalau kita lemah sama lawan jenis, ya, kita free sex dulu sebelum kita bertobat sungguh. Ya, kita jatuh dalam seksualitas lah pokoknya. Kita bertobat hari ini. Setan tuh tahu kelemahan kita tuh perempuan cantik. Nah, ke depan tuh setan akan berusaha untuk taruh perempuan cantik dalam inner circle pelayananmu. Kita pertama jadi jemaat kah? Ya, akhirnya bisa masuk jadi tim pendoa kah? Akhirnya karena tim pendoa, kalau kita pelayan kemana-mana diajak kita pelayanan lah, udah. Nangkap saudara ya? Kalau kita sering jatuh dengan uang dulunya, ya, korupsi lah segala macam, tipu sana karena penting dapat uang. Ke depan nanti kalau kita bahkan pelayanan juga godanya uang. Setan akan berusaha untuk memberikan tiba-tiba persembahan jemaat berkali lipat ganda. Wah, ketika pendeta jemaatnya kasih korban uang dan juga persepuluhan semua dikembalikan jadi orang kaya, dan dia tidak bisa manage itu untuk yang pekerjaan Tuhan karena merasa itu buat dia, ya hidupnya luar biasa. Jadi kayak ustadz di di apa namanya, saudara yang seberang saudara ya, itu yang ada bilang, ayo sadaqoh bagi Allah gitu ya. Tapi sadaqohnya umat mereka yang mereka mau berikan kepada Tuhan mereka, itu dipakai oleh si ustadz ini. Itu kan ada tuh sekarang ini, hari ini lagi rame. Sehingga ustadz ini bisa beli klub bola lah, ya, bisa beli investasi saham perusahaan besar. Seolah-olah itu uangnya dia, padahal itu uangnya orang-orang yang mau bersedekah kepada Tuhan. Tapi dipakai oleh dia. Sebab banyak kesaksian dulu orang ini, ustadz ini bukan orang kaya. Kalau memang backgroundnya kaya mah nggak apa-apa. Bahkan ada yang bersaksi dulu, ustadz ini dulu naik motornya juga saya yang beliin. Punya mobil pertama juga saya yang beliin. Ustadz kere ini dulunya. Sekarang nilainya, hartanya katanya ratusan M, bahkan triliunan katanya saudara. Dari mana? Dari sadaqoh. Sama sekarang pendeta juga gitu banyak. Yuk, persembahan, kembalikan persembahan kepada Tuhan. Emang nggak salah saudara, jemaat harus memberikan persembahan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan lewat gereja. Ayo persepuluhan. Oh nggak salah, emang benar. Jemaat harus diajarkan mengembalikan persepuluhan yang bukan miliknya, milik Tuhan lewat gereja. Jangan dicuri itu. Tapi bagaimana dia akhirnya pendeta ini memanage itu semuanya, memakai semuanya itu? Apakah untuk dirinya atau benar-benar untuk pelayanan, mengembangkan pelayanan? Ya, banyak pendeta di luar sana yang pakai itu semua untuk kebutuhan pribadinya, sehingga akhirnya hidupnya berubah luar biasa. Ya. Rumahnya yang tadinya punya jadi punya rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5. Semua anak-anaknya punya mobil. Bisa sekolah ke luar negeri semuanya. Ya kalau semua itu terjadi, terus gerejanya juga pelayanannya berkembang, membantu banyak orang, jemaatnya semuanya terfasilitasi, terlayani, ya oke aja. Tapi kalau enggak kan gimana? Ya, lanjut saudara ya. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran dan daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang telah dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah ini, kenapa saya bilang Petrus luar biasa. Orang yang udah tahu kebenaran terus buat dosa lagi. Orang yang udah tahu hidup benar terus jatuh lagi dalam dosa. Ini sama seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Waduh, udah tahu salah, tapi kembali lagi ke situ. Udah tahu bikin dirinya jorok, tapi kembali lagi. Kenapa? Nggak berpengertian. Ya, anjing yang kembali lagi ke muntahnya itu kenapa? Ya karena dia nggak berpengertian. Babi udah dimandiin bersih-bersih kembali ke kubangannya, kenapa? Karena nggak berpengertian. Orang jatuh dalam lubang yang sama, kenapa? Karena nggak berpengertian. Maka penting untuk jadi orang yang berpengertian. Semoga dipahami. Semoga dimengerti. Banggaku punya Bapa sepertimu
yang tak pernah meninggalkanku. Tajam ya. Petrus emang luar biasa. Saya akan bikin khotbah ini buat minggu depan, jadi saudara bisa ikuti nanti pendalaman saya soal ini apa dengan khotbah yang pakai ayat di 2 Petrus pasal 2 ini. Ya, tajam banget bagi saya. Ya, semoga saudara bisa paham ya. Dan lebih jelas lagi ya. Tolong direnungin lagi, ya, dukung doa kami, pelayanan kami supaya semakin menjadi berkat. Kalau saudara juga ada gerakan hati Tuhan untuk bisa ikut menabur dalam pelayanan kami digital ministry ini, silakan di nomor rekening. Kalau tidak, ya it's okay, paling nggak dibawa dalam doa supaya pelayanan kami semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau saudara tergerak juga diberkati, ya sharing ya program ini kepada yang lainnya, kepada saudara kandungmu, iparmu, kepada mungkin teman-teman di gereja masing-masing gitu ya. Nih ada program Tadarusan Alkitab, ikuti deh ya. Memberkati iman kita. Tolong di-sharing kepada yang lainnya, saudara, supaya akhirnya ya semakin seperti bola salju gitu ya, jadi berkat bagi banyak orang. Gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya dan kita tundukkan kepala kita doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari Petrus pasal yang kedua ini. Tuhan, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Hidup kami malam hari ini dan besok hari Selasa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkaryalah, pakailah kami sesuka-sukanya Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.